Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iren Antika dengan nomor induk mahasiswa 8600320084 dari program studi PGSD. Video ini diperbuat untuk memenuhi tugas 1 Pancasila, yaitu dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya memilih satu fokus, yaitu proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Halo semuanya. Penting bagi kita sebagai generasi muda Indonesia untuk mengenal sejarah proses panjang lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana proses panjang lahirnya Pancasila, dari mulai sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga pengesahannya oleh PPKI. Mari kita simak video bersama. Selamat menyaksikan. Pada masa penjajahan Jepang, dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945 yang dipimpin oleh Dr. Raziman Widyodiningrat. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang penting. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dari sinilah muncul gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, berisi nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sidang kedua pada 10-16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Hasilnya, disepakati bentuk negara republik dan lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah sidang BPUPKI selesai merumuskan dasar negara, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dari panitia inilah lahir sebuah naskah penting bernama Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berisi rumusan awal Pancasila. Peristiwa lahirnya Piagam Jakarta mengajarkan nilai toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong demi kepentingan bangsa. Nilai-nilai itu tetap relevan bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Indonesia hingga hari ini. 18 Agustus 1945 adalah momen bersejarah di mana sidang PPKI akhirnya digelar untuk pertama kalinya. Yang mengawali pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia, sidang pertama PPKI digelar di Gedung Pancasila atau yang dikenal dengan nama Gedung Tiusangin pada masa pendudukan Jepang, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Momen di sidang PPKI menghasilkan 3 hal penting. Pertama, Soekarno secara sah dipilih sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya, sidang PPKI juga mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan acuan bagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana sebelum disahkan oleh PPKI, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut dengan Piagam Jakarta telah dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang ketiga, hasil sidang pertama PPKI juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang tujuannya adalah untuk membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selama DPR dan MPR belum terbentuk. Dari pembahasan video tersebut, kita belajar bahwa semangat persatuan dan musyawarah adalah kunci berdirinya Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani para pendiri bangsa, belajar menghargai perbedaan, berdiskusi dengan bijak, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga saat ini, terutama di era digital ini. Kita sering menemukan perpecahan di media sosial,
Maka dari itu, mari kita terus menjaga persatuan bangsa, semangat kebersamaan, dan gotong royong untuk menjadikan Indonesia lebih baik.